Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai pagi ini, bahkan dari tadi malam itu saya banyak sekali dapat pertanyaan bertubi-tubi ini. Ada yang japri, ada yang sengaja menelpon dan menanyakan kebenaran apakah betul akhirnya PKS itu bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau disebut kemudian Koalisi Indonesia Maju Plus dan kemudian meninggalkan Anies Baswedan. Ya, dan yang pertanyaan lebih jauh, benarkah mereka ini nantinya dipasangkan, mereka ini akan dapat kompensasi, maksudnya mereka ini PKS itu dengan dipasangkan Saihu sebagai calon wakil gubernurnya dari Ridwan Kamil, atau sesungguhnya sebenarnya mereka ini sepakat untuk mengusung Ridwan Kamil bersama dengan Kaisang Pangarep, putra bungsu dari Pak Jokowi. Dan artinya dengan begitu ya PKS itu hanya mendapat ini hanyanya itu dalam tanda petik loh ya, jangan posisi di kabinet. Bahkan beredar di media sosial banyak menyebutkan PKS itu sudah dipastikan dapat 2 kursi. Ini seru sekali ya, dan saya kira mungkin tidak terlalu disalahkan kalau Anda masih penasaran begitu ya dengan soal ini, apalagi kan kita menyimpulkan bahwa akhirnya PKS itu akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus itu ya karena pernyataan dari juru bicara PKS Muhammad Khalil yang menyatakan mereka membuka opsi untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus karena deadline yang diberikan kepada Anies Baswedan selama 40 hari untuk mendapatkan partai partner koalisi itu tidak terpenuhi. Jadi artinya sudah mentok lah gitu. Jadi ya mereka merasa tidak bersalah kalau kemudian membuka opsi-opsi lain, karena tidak mungkin karena mereka sendirian itu maju mengusung Anies Baswedan. Tapi kan masalahnya mereka lupa bahwa soal mentoknya ini kan antara lain karena harga mati yang dipasang oleh PKS, bahwa kalau mau Anies diusung oleh PKS itu ya dia harus berpasangan dengan Sohibul Iman, begitu ya. Pertanyaannya sekarang, mari kita lihat kalau kemudian PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus itu apakah juga betul mereka itu dapat posisi juga sebagai calon wakil gubernur, yakni bukan Sohibul Iman tetapi Ahmad Saihu, atau sebenarnya mereka ya hanya dapat kompensasi di kabinet karena mereka sebenarnya mengusung Ridwan Kamil dengan Kaisang. Dan kalau itu terjadi ya jangan disalahkan kalau publik kemudian menafsirkan bahwa PKS itu sekarang sudah menjadi pendukung dari politik dinasti Jokowi. Kenapa? Karena ini kan dikaitkan dengan keputusan PKS untuk mengusung Bobi di Sumatera Utara. Dan dia juga di situ malah saya sebutnya sebagai ini justru malah paling awal dari Koalisi Indonesia Maju Plus, karena semua partai koalisi perubahan itu bergabung di situ dan menyisakan PDIP sendirian di luar. Dan kalau itu terjadi, nanti skenario-nya yang sama juga terjadi di Jakarta. Jadi kalau misalnya di Sumatera Utara mendukung Bobi menantunya Pak Jokowi, dan kemudian di Jakarta itu mengusung Kaisang, itu anaknya Pak Jokowi juga, apa dong namanya kalau bukan PKS mendukung politik dinasti. Saya kira santai, jangan terlalu baper begitu ya. Nah, soal kemungkinan bahwa mereka ini PKS, maksud saya kalau mereka ini akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus itu tampaknya semakin apa ya, semakin konkret karena Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto itu ketika ditanya oleh wartawan kemarin itu dia menyatakan bahwa pertemuan itu akan digelar di waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Nah, ini yang kita tidak jelas. Tapi kalau waktu mau disebut kalau timeline-nya itu berkaitan dengan pilkada ya bulan Agustus ini, karena setidaknya itu sampai tanggal 27 Agustus nanti sudah waktunya pendaftaran gitu. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan, itu kata Prabowo kepada wartawan di rumah dinas Menteri Pertahanan di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Ini menarik ini ya, Prabowo sudah mulai aktif menggunakan rumah dinasnya untuk pertemuan-pertemuan politik. Kan biasanya Prabowo menggunakan rumah pribadinya di Jalan Kertanegara 4 ya. Bersama dengan itu, tadi malam itu juga Prabowo menerima kunjungan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Tentu saja makin menguatkan dugaan bahwa semua partai koalisi perubahan itu gabung dengan Koalisi Indonesia Maju, artinya menjadi Koalisi Indonesia Maju Plus. Jadi kalau PKS kemudian sudah merapat, kemudian PKB merapat,
ya sebenarnya peluang dari Anies itu sudah tertutup ya. Apalagi kalau kemudian Nasdem ini kan malah lebih dulu sebenarnya dia menyatakan dia akan bergabung dengan Prabowo Gibran, walaupun kemudian yang agak mengejutkan karena mereka juga Nasdem itu tetap mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Tapi saya kira kalau kemudian ini memang skenario dari Koalisi Indonesia Maju Plus itu ya menjegal dari Anies, ini terlihat dari kemudian dicalonkannya Ridwan Kamil. Ini kan karena sebelumnya kan Golkar ini nggak berani melepas Ridwan Kamil dan tidak mau juga melepas Ridwan Kamil, maunya itu tetap di Jawa Barat karena peluangnya menang lebih besar. Dan kalau di Jakarta itu ada masalah besar yakni Anies Baswedan. Jadi ketika akhirnya Golkar itu menyerahkan tiket di Jawa Barat kepada Deddy Mulyadi, kader Partai Gerindra, dan kemudian sepakat untuk mengusung Ridwan Kamil di Jakarta, ya saya kira ini sebenarnya sudah tanda yang jelas bahwa Anies tidak akan berlaga di Jakarta. Jadi itu rentetan-rentetan peristiwanya semua ya. Mungkin saya review lagi soal Koalisi Indonesia Maju Plus, kemudian juga Deddy Mulyadi mendapat mandat untuk jadi calon gubernur di Jawa Barat dari Golkar, kemudian juga Ridwan Kamil kembali ke Jakarta, dan Kaisang yang tadinya katanya mau menemani istrinya untuk sekolah di Amerika Serikat, tiba-tiba dia menyatakan untuk siap untuk bersaing dengan Anies Baswedan, berani, dengan Ridwan Kamil juga berani ya. Jadi apalagi kalau itu bukan ini kita kaitkan dengan bakal absennya Anies dari Pilkada Jakarta. Jadi ini semua sudah dibuat jalannya semua sudah dibuat rata, tidak ada partai lain kecuali PDIP yang di luar koalisi, dan PDIP itu tidak mungkin mengusung calon sendirian karena kursinya tidak cukup. Jadi artinya nanti memang di Jakarta ini akan terjadi calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus dengan calon independen. Itu supaya tidak terjadi kotak kosong. Kalau terjadi kotak kosong berbahaya, itu bisa terjadi tragedi, yang menang itu kotak kosong. Nah, Caimin tidak mengakui bahwa itu hanya spesifik masalah pilkada. Kata dia bukan hanya pilkada saja, artinya pilkada itu juga dibahas, tapi ini membahas masalah negara. Nah, kalau membahas negara kan itu berarti artinya mereka bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Dan saya kira kita masih ingat pernyataan dari Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait yang menyatakan bahwa ya mereka itu siap meninggalkan Anies kalau kemudian mereka bergabung dengan Koalisi Indonesia, dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi ini bukan hanya masalah Jakarta, karena dia harus memikirkan masalah Jakarta dan juga negara. Pada waktu itu Jazilul menyatakan seperti itu. Sementara kalau Caimin menyatakan pembangunan yang akan datang akan kita lakukan bersama-sama. Intinya PKB dan Gerindra siap menyukseskan kata dia gitu. Tadi malam itu Caimin itu didampingi oleh Jazilul Fawait itu menemui Prabowo di rumah dinasnya, dan juga Prabowo ditemani oleh sejumlah petinggi Partai Gerindra antara lain Sekjen Ahmad Muzani dan juga Ketua Harian Sufmi Dasko Ahmad. Jadi dari sini saja kemudian kita sudah dapat gambaran sesungguhnya apa yang dinyatakan oleh Khalid tadi itu merupakan semacam pengumuman yang tidak resmi, tetapi berikan sinyal pada publik bahwa sesungguhnya informasi yang beredar bahwa sudah terjadi pertemuan-pertemuan antara Ahmad Saihu dengan Ketua Harian Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Gerindra, ini sebenarnya sudah terjadi dan kemudian sudah ada kesepakatan itu, makanya kemudian muncul pernyataan dari Muhammad Khalid. Dan sebenarnya sinyal bahwa kemudian PKS itu akan meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju itu sudah mulai dari Medan tadi ya, di Sumatera Utara, karena tadinya kan PKS itu sempat menyatakan akan mendukung Bobi, tapi belakangan diralat oleh Ahmad Saihu. Belum ada keputusan semacam itu. Nah, baru kemudian akhirnya mendukung juga. Ya, jadi orang tidak salah kalau menafsirkan bahwa PKS itu akhirnya tergoda begitu ya. Nah, ini yang rupanya membuat PKS ini gerah, karena kalau kita melihat reaksi di media sosial itu luar biasa terhadap PKS ini, sama seperti ketika waktu awalnya mereka menyatakan bahwa akan mengusung kader internal sendiri dan tidak mengusung Anies Baswedan. Pada waktu itu juga netizen
Itu termasuk juga di Heru Sudibyo kan komentar-komentarnya ini banyak sekali, mereka-mereka yang tadinya memilih PKS pada pemilu legislatif lalu itu menyatakan, tidak akan lagi memilih PKS dan juga tidak akan mendukung, kader-kader PKS di pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Ini ancamannya memang sangat serius dan rupanya yang ini kemudian membuat, salah satu senior PKS yakni Tifatul Sembiring membuat cuitan yang sangat panjang yang dia, sebenarnya upaya dia ini untuk menepis dan, menepis tudingan bahwa PKS itu sekarang sudah berubah, bahkan ada tudingan su'ul khotimah begitu ya. Tifatul Sembiring ini lewat cuitannya di Twitter-nya yang banyak dikutip oleh, media itu kemudian menjelaskan kronologi mengapa kemudian mereka akhirnya mendukung, pasangan Bobi Nasution, yang dan dengan Surya di Pilgub Sumatera Utara dan tidak lagi mendukung Edi Rahmayadi, mantan gubernur, Jakarta. Ada yang menuduh PKS mendukung politik dinasti lah, su'ul khotimah, tergiur dana, dan sebagainya. Bukan begitu saudara-saudaraku, insya Allah PKS tidak berubah. Kami akan terus berjuang untuk perbaikan umat dan bangsa yang sama-sama kita cintai. Itu kata Tifatul. Tifatul menjelaskan bahwa untuk mengusung calon gubernur sendiri di Sumatera Utara itu PKS perlu berkoalisi dengan partai-partai lain, ya. Karena, untuk, syarat maju jadi gubernur di Sumatera Utara itu 20 kursi dan dia menyatakan perolehan kursi PKS di DPR di Sumatera Utara itu, ya PKS itu hanya sebanyak 10 kursi. Jadi, dia, harus berkoalisi begitu dan tadinya kan disebutkan bahwa kemungkinan akan berkoalisi dengan PDIP begitu mengusung Edi Rahmayadi. Nah, kata, Tifatul, arahan umum pimpinan pusat PKS bahwa koalisi di daerah tidak harus sama dengan koalisi di pilpres lalu. Nah, ini koalisi di pilkada di daerah lebih cair, beda karakteristik, ada faktor-faktor ketokohan, ketegasan, kapasitas kepemimpinan, dukungan politik dan masyarakat dan lain-lain yang bersifat setempatan daerah. Ini katanya dengan Edi Rahmayadi itu sudah ada kesepakatan, bahwa mereka akan berlayar bersama asalkan Edi Rahmayadi itu bisa membawa partai lain demi memenuhi syarat kursi. Nah, pada waktu itu kata Tifatul, itu PDIP sudah oke, artinya mereka bisa mengusung calon sendirian di luar koalisi Indonesia Maju. Kenyataannya kata Tifatul, Edi masih belum mengantongi dukungan dari PDIP dan hingga kini katanya, PDIP itu belum juga menyatakan setuju gitu ya. Nah, karena itu kemudian PKS ini ogah menunggu karena sampai lebih kurang 4 kali penundaan dan sampai hari ini pada waktu, kemarin hari Rabu dia mencuitnya itu, PDIP belum memberikan SK kepada Edi Rahmayadi. "Sampai kapan?" kata dia. Padahal kan ada batas waktu, administrasi, jadwal pilkada, pendaftaran, syarat-syarat calon, dan lain-lain yang harus dilengkapi semua. Oke lah, saya kira Tifatul Sembiring maupun petinggi-petinggi PKS yang lain itu bisa memberikan macam-macam argumentasi ya. Tapi ini kan soal persepsi publik ya dan kekecewaan publik yang sangat mendalam sesungguhnya terhadap dinasti Jokowi dan kalau kemudian PKS yang selama ini dianggap partai yang paling konsisten menentang Jokowi kemudian juga larut dalam partai-partai dalam arus gelombang besar mendukung keluarga Jokowi, ya wajar kalau kemudian masyarakat banyak kecewa. Jadi sebenarnya ini lebih pada kekecewaan yang sangat besar dan kekhawatiran terhadap keberadaan dari dinasti, Jokowi. Ya karena itu saya kira, nggak perlu dibantah, apalagi kalau nanti realitasnya di Jakarta itu PKS ternyata tidak dapat, kursi calon wakil gubernur, tapi yang dipasang itu adalah Ridwan Kamil dan Kaisang, ya saya kira mau berbusa-busa seperti apapun para petinggi PKS membantah mereka tidak mendukung, politik dinasti, realitasnya memang seperti itu. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.